Belajar mah direkam we. Bener belajar mah direkam we. Wa'alaika wa'udus salam alaina Rabbana bisalam adkhilna jannata darussana tabarakta Rabbana wa ta'alaita Dzal jalali wal ikram. Masuk ke dalam masjid Haram. Ya, tenang. Namanya di sini. Bapak-bapaknya silakan maju di sini. Sejajar. Ayah bunda, kita sekarang sudah berada di dalam Masjidil Haram. Ada di mana kita? Masjidil Haram. Kelihatan tidak Baitullahnya? Kelihatan. Ka'bahnya kelihatan tidak? Kelihatan. Ada ketika melihat Baitullah ada doanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan 160 rahmat setiap hari di atas Baitullah, ya. 160 rahmat. 60 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian 40 rahmat Allah berikan kepada orang yang i'tikaf atau sholat langsung di depan Baitullah Ka'bah. Dan 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang menatap Ka'bah. Melihatnya saja diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ayah bunda nanti masuk ke dalam Masjidil Haram, melihat Ka'bah Baitullah Al-Musyarrafah, tatap, lalu berdoa. Bagaimana doanya? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa tahriman wa mahabatan wa mahabatan wazid wazid man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Sekarang Ka'bahnya sudah ditatap, kita akan melaksanakan tawaf. Tawaf diawali dari Hajar Aswad. Mari kita masuk merapat ke Baitullah. Hati-hati bunda, Baik, jangan sampai terpecah atau terpecah dari rombongan dari grup pada saat sedang tawaf. Silakan berada di sana. Nah, di sini ya. Ayo dulu. Nah, di sini dulu. Jalan dulu. Baik, jalan dulu. Jalan. Tapi ayah bunda sekalian nanti jangan mundur kayak saya ya. Ini karena saya sedang membimbing atau kita belajar bersama tata cara tawaf. Baik, kita masuk berjalan dan berhenti di garis hijau ini. Harusnya jajar dengan garis hijau ini. Ayah bunda semuanya konsentrasi dulu ya. HP-nya mohon dimatikan karena kita sedang manasik. Jadi kalau manasiknya nanti dilaksanakan dengan baik, ayah dan bunda memahami tata cara ibadahnya, maka insya Allah umrahnya menjadi
umroh yang mabrur, karena insya Allah syarat dan rukunnya tercapai. Amin. Ayah bunda sekalian, rukun umroh yang pertama adalah niat. Niatnya di mana? Di tempat miqat, yaitu di Bir Ali. Ya, tadi saya lupa, mohon maaf ya. Sekarang kita niat dulu aja. Kita balik dulu ceritanya, kita sedang di Bir Ali dulu ya. Tadi lupa ya, mohon maaf ya. Niat umroh dilafalkan dengan keras ya. Dilafalkan dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wal ahramtu biha. Wal ahramtu biha. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Saya diulang sampai 3 kali. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ketika ayah bunda sudah melafalkan niat ihram di tempat miqat di Bir Ali, maka ayah bunda dalam posisi sedang ihram dan ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Baik, ini kita sekarang sudah ada di Masjidil Haram. Kita akan melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Dimulai besarnya dari Hajar Aswad. Ya, dari Hajar Aswad. Nanti di Masjidil Haram, ayah bunda sekalian, tanda sejajar dengan Hajar Aswad, ada lampu neon warna hijau di sebelah kanan atas kita ya. Jadi kalau di sebelah kanan lampu neon berarti sejajar dengan Hajar Aswad. Apabila ayah bunda yang masih ada di belakang, maka belum sah melaksanakan atau memulai tawaf. Jadi dimulainya tawaf harus sejajar dengan Hajar Aswad. Bagaimana tata caranya? Yang pertama kita istiqam. Istiqam dengan cara mengangkat tangan kanan. Bagi bapak-bapak nanti menggunakan kain ihram itu lengan atau pundak sebelah kanannya terbuka pada saat sedang tawaf. Sedangkan sebelum tawaf itu tertutup. Sedangkan pada saat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah juga tertutup. Jadi terbuka pundak sebelah kanannya hanya pada saat sedang tawaf saja. Nah, istilah ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayah bunda, ketika istilah jangan melihat ke depan, jangan melihat ke neon hijau di sebelah kanan, tetapi lihatlah ke Ka'bah. Tidak boleh menghadap Ka'bah, tidak boleh membelakangi Ka'bah. Posisi Ka'bah harus ada di sebelah kiri kita. Kalau ayah bunda ketika melaksanakan tawaf menghadap Ka'bah, maka tawafnya tidak sah ya. Atau membelakangi Ka'bah, tawafnya juga tidak sah. Posisi Ka'bah harus ada di mana? Di sebelah kiri kita. Makanya ketika istilah, lihat Ka'bahnya, lihat Baitullahnya, angkat tangan kanannya, lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikecup. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikecup. Jadi bukan kisbai. Ada yang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kisbai. Jadi angkat dulu tangannya, kemudian dicium. Dan itu simbol bahwa kita sedang mencium, mengecup Hajar Aswad. Baik, putaran pertama. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Allah quwata. pakai ihram niat ihram Ya juga boleh. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, berdiri lagi satu rakaat. Rakaat yang keduanya baca Fatihah sampai dengan waladhdallin, kemudian membaca surat
suratnya surat Al-Ikhlas. Hafal surat Al-Ikhlas? Hafal. Tidak apa boleh kulhu ya, Pak, Iya, ya. iya. Allahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti biasa. Kemudian tanya, setelah selesai tanya salam, setelah selesai salam berdoa. Doanya apa Ustaz? Di belakang makam Ibrahim. Karena berdoa di belakang makam Ibrahim ini termasuk tempat ijabah doa. Jadi batu surga itu ada dua. Yang pertama batu surga yang ada di Hajar Aswad yang ditemukan oleh Nabi Ismail alaihi salam di atas Jabal Qubais. Sedangkan batu surga yang ada di dalam makam Ibrahim ini, jadi bukan makam ya. Kalau makam Nabi Ibrahim ada di Hebron di Palestina. Makam itu tempat berdiri, tempat berdoa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggikan Baitullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah amal ibadah kami. Nabi Ibrahim berdoa, batunya itu turun dari surga menurut riwayat. Kemudian ketika mau berdoa, Nabi Ibrahim naik ke atas batu tersebut. Karena kesolehannya Nabi Ibrahim, batu pun tunduk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga batu itu meninggalkan jejak buat lapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ya bunda nanti kalau setelah selesai tawaf, setelah selesai besok paginya jangan pada saat tawaf pulang, enggak, nanti batal. Kan kita tidak boleh membelakangi Ka'bah ya. Pokoknya selesaikan dulu semua rukun umroh ya. Setelah selesai rukun umroh boleh melihat ini besok paginya atau besok paginya lagi. Karena kita di tanah suci Makkah itu menyapi ordanya selama 4 hari insya Allah. Ya. Kemudian di situ ada batu Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina di antaranya itu. Kemudian Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minaz thamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, yang damai, yang sentosa, yang ba'datun thayyibatin wa rabbun ghafur warzuq ahlahu minaz thamarat. Dan berikanlah rezeki kepada para penduduknya berupa buah-buahan. Insyaallah dikabulkan. Nah, oleh karena itu berdoa di sini. Doanya apa? Doanya sesuai dengan kebutuhan ayah bunda sekalian. Sesuai dengan hajat dari bunda. Apa yang diinginkan minta kepada Allah, ya Allah. Saya ingin punya suami yang soleh. Jadikanlah anak-anakku anak yang suami dan soleh. Anak yang waladun sabiqun, anak yang waladun muqaddarun. Berdoa apapun. Doanya boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Sunda, boleh dengan bahasa yang Bapak Ibu bisa karena bukan sedang sholat. Dipahami? Nah, setelah itu kita berdoa. Setelah berdoa di belakang makam Ibrahim, bagian saya sudah berdoa di Muntajah, nanti dibimbing oleh Ustaz ya. Nah, setelah itu ayah bunda sekalian, kita sebelum melaksanakan sa'i, kita akan meminum air Zam-Zam. Sunnahnya yang dicontohkan oleh Yang Mulia Rasul, meminum air Zam-Zam setelah tawaf itu sambil berdiri menghadap Ka'bah dan berdoa. Doanya nanti saya bimbing. Air Zam-Zamnya diambil dulu ya. Silakan ambil air Zam-Zamnya. Ambil air Zam-Zam. Air Zam-Zam imitasi ya. Imitasi. Jangan diminum dulu ya, diminumnya nanti bareng-bareng ya. Sambil menatap Ka'bah sambil berdoa. Air jam. Oh gitu. Imitasi, jam-jam imitasi. Iya. Ayo. Sedotan. Ayo, saudara. Iya. Ayah bunda sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka inna mafi'an
وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. Habiskan biar dapat. Lalu buang ke tempat sampah yang sudah disiapkan. Kembung. Benar kembung. Biasa lagi gini. Saya bisa aja. Baik, buang. Kalau kita menjaga Taman air. Sampahnya. Ya, kursi roda. Hah? Iya, kumaha? Silakan, Bapak gadis di sebelah sini. Silakan semuanya merapat berkumpul karena sa'i itu harus dimulai dari bukit sofa. Jadi tidak boleh memulainya dari bawah, harus dari bukit sofa. Nah, ayah bunda sekalian, kita akan melaksanakan rukun umrah yang ketiga. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiganya sa'i di antara bukit sofa dan bukit Arwah sebanyak 7 kali. 7 kali bukan 7 kali putaran, nanti berputar-putar jadi 14 kali. Sebanyak 7 kali. Diawali dari bukit sofa, diakhiri di bukit Arwah. Baik. Nah, ketika ada di bukit sofa, kita harus menghadap Ka'bah. Nah, harus menghadap Ka'bah sambil mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ونصر عبده ونصر عبده وأعز جنده وأنزلنا وهزم الأحزاب وحده وأنزلنا
La ilaha illallah La ilaha illallah wahdahu wahdahu la syarika lah la syarika lahul mulku lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu yuhyi wa yumitu wa huwa wa huwa ala kulli ala kulli shay'in qadir. shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa Inna as-safa wal marwata wal marwata min sya'airillah. min sya'airillah. Faman hajjal baita Faman hajjal baita aw i'tamara aw i'tamara fala junaha fala junaha alaihi alaihi an yatawafa ayyatawafa bima bima an tatawwa tatawwa khairan khairan fa inna Allaha inna Allaha syakirun alim. syakirun alim. Kita akan melaksanakan sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi pelan-pelan aja jalannya. Baik. Jalan tengah untuk kursi roda ya. Dalam sa'i ini doanya bebas dan ayah bunda sekalian ketika sa'i misalnya ayah dan bunda itu batal ya, batalnya karena kentut atau batal karena yang lain, maka tidak wudhu juga tidak apa-apa. Jadi kalau sedang sa'i tidak dalam keadaan suci juga tidak apa-apa, hanya saja dianjurkan sebaiknya dalam keadaan suci. Tetapi ketika sedang tawaf kita harus dalam keadaan suci. Kalau batal maka harus baik, ayah bunda sekalian, kita sekarang sudah sampai di pilar hijau di Bukit Safa, antara Bukit Safa dan Bukit Marwah itu ditandai dengan tiang-tiang lampu hijau. Nah, di pilar hijau ini ada doa yang khusus yang biasa dibaca. Ya, kita yang pendek aja doanya ya. Untuk laki-laki di sini lari, tapi larinya bukan yang maraton, udah ada di ujung, yang lain ketinggalan. Bapak-bapak lari-lari. Kalau ibu-ibu jalan biasa aja, hanya saja jalannya agak cepat. Ayo sambil jalan agak cepat. Rabbil warham Warham Wa'fu watakarram Watakarram Rabbil warham Warham wa'fu Wa'fu watakarram Watakarram watazawad Watazawad amma ta'lam Amma ta'lam innaka ma lam ya'lam Innaka al-a'azzul akram. Pada saat kita ada di pilar atau yang warna hijau. Baik, ini kita ada di Bukit Marwah. Semuanya harus naik. Ya, semuanya harus naik. Putri, baik, ayah bunda sekalian, semuanya naik. Silakan semuanya naik ke Bukit Marwah. Naik ke Bukit Marwah.
Bunda semuanya naik harus sampai di atas bukit Marwah. Ini tadi rukun umrah yang keberapa ini? Yang keberapa? Tiga. Baik. Ceritanya kita sudah melaksanakannya 7 kali ya. Nah, capek tidak? Alhamdulillah. Senang tidak? Senang. Baik, kayak kita harus semangat supaya nanti pada saat nanti tanah suci kita betul-betul diberikan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rukun umrah yang pertama adalah ihram atau niat. Yang kedua adalah tawaf mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran. Yang ketiga sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah 7 kali. Dan yang keempat sekarang tahallul. Apa? Tahallul itu artinya menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Pada saat kita sedang ihram, sebentar dulu ya. Boleh disimak dulu boleh ya? Ayah bunda sekalian, setelah kita selesai melaksanakan sa'i, kita akan melaksanakan tahallul. Tahallul itu artinya menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Mohon maaf ayah bunda, pada saat sedang ihram, larangannya tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hubungan suami istri? Harus tahallul. Tahallulnya itu ditandai dengan menggunting rambut minimal 3 helai. Boleh digundulin, boleh. Bagi orang-orang muhallifin, orang yang digundul maka akan mendapatkan 3 kali doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya tahallul? Ingat ayah bunda sekalian, tahallul bukan hanya sekedar ditandai menggunting rambut, tetapi dipotongnya rambut harus oleh orang yang sudah dipotong rambutnya. Nah, nanti para pembimbing, para ustadz, para tim pesyiar Baitullah Al-Faktur ketika akan bertahallul biasanya suka memberikan instruksi. Ayah bunda tunggu dulu ya di sini di atas Bukit Marwah. Saya akan mencari orang yang sudah ditahallul. Biasanya keliling. Mas sudah tahallul dulu. Sudah. Benar sudah tahallul. Sudah. Mana buktinya ini rambutnya sudah dipotong oleh orang lain biasanya ya. Nah, kemudian tolong Pak guntingin rambut saya. Cekrek. Nah, setelah dicukur, setelah dipotong rambut kita, maka bolehlah kita menggunting rambut jamaah yang lain. Jadi jangan memotong rambut sendiri ya. Biasa, tidak boleh dipotong sendiri. Apabila diutamakan ibu-ibu yang berangkat dengan suaminya diguntingnya oleh bapak oleh suaminya, bapak oleh ibunya, istri oleh suaminya, kemudian anak-anaknya oleh orang tuanya. Siap ya? Bagaimana yang enggak sama suaminya digunting sama ibu-ibu yang sudah digunting rambutnya ya. Nanti di sana akan disampaikan bagaimana tata cara tahallul yang benar. Baik. Di belakangnya nanti ada tempat cukur rambut, bayarnya 10 real Pak. Kalau yang tempat barbershop yang di hotel itu bayarnya 50 real. Kalau yang di bawah hotel 10 real murah. Nanti suka ada yang ini, suka ada yang nawarin. Kotak 10 real. Nah, ayah bunda sekalian, agar kita mendapatkan keberkahan, sebelum digunting rambutnya, berdoa dulu. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ja'al likulli zahratin nurun yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah setiap helai rambut kami agar menjadi cahaya pada hari kiamat. Barulah digunting. Setelah itu selesailah. Yang kelima, rukun umrah adalah tartib. Ketika sudah selesai melaksanakan rangkaian umroh, maka selesai pula larangan-larangan pada saat sedang ihram tadi. Bapak-bapak kembali ke hotel boleh menggunakan baju seperti biasanya. Ngerti ya? Baik, sekarang sudah selesai. Nah, kita akan foto bersama.